tanpa buat ini. Ya kurang ini punya. Terus kemudian kita konfigurasi untuk sambalnya ini. Ini konfigurasi sambalnya. Kita masukkan di dalamnya ya terkait dengan beberapa konfigurasi lainnya, khususnya dalam konfigurasi untuk aksesnya nanti. Tambahkan di bawah menggunakan public seperti itu. Tambahkan public. Untuk tabnya kita arahkan ke dalam jadwal yang kita buat tadi. Ya. Yang berusaha punya kita yes. Terus kita punya buat kita yes. Baik. Kemudian web only-nya kita berikan no seperti itu. Terus akses guys-nya. User untuk aksesnya kita beri nobody dulu, jadi nanti kita bayangkan tidak perlu membuat user baru ya untuk mengaksesnya terlebih dahulu. Kemudian untuk ke max-nya ini adalah aturan atau pengaturan gambarnya tadi ya. Kita masukkan ulang. Direktori max-nya tidak sama. Oke, dari sini kita simpan lagi untuk konfigurasinya dan tampilannya begini. Nah, ya. Dulu tadi agak luar tampilannya. Oke, kita simpan dia. Ya. Dan sekarang kita cek dulu untuk status dari sambalnya, apakah dia sudah berjalan belum. Masih inaktif masian, jadi kita perlu menjalankan dulu untuk status dari sambalnya ini. Itu ya. Statusnya harusnya sudah aktif running. Kalau sudah aktif running di sini ya kan, kita perlu melihat terlebih dahulu untuk settingan di dalam direktur yang sudah kita buat tadi, apakah dia sudah punya settingan untuk kita mengizinkan kepada semua pihak untuk mengaksesnya apakah tidak, seperti itu. Min lb /sro/sambo/public seperti itu. Oke, dari sini adalah DLWX, RWX seperti itu, ya. Dan karena di sini dia sudah settingannya sudah untuk root sebagai penulis ya, dia boleh menulis ya. Kita sekarang tinggal memberikan untuk CHA-nya saja. Nobody seperti itu. Nanti memungkinkan tanpa melakukan
pembuatan besar kita bisa mengakses sambelnya. Oke. Sekarang kita coba terlebih dahulu untuk sambelnya ini apakah dia sudah berjalan belum di dalam direktori atau di dalam Windows kita seperti itu. Lalu IP-nya berapa dia? 45.9 ya. Saya ingin geser lagi. Oke. Kita coba lihat dulu. 45.9 IP-nya tadi yang digunakan. Karena dia sudah bisa diakses belum untuk tandanya. Oke. Masih menunggu dulu untuk aksesnya bagaimana dia. Karena berbeda itu ya, berbeda posisi, jadi kita perlu menunggunya sedikit lama lagi. Oke, dia ternyata terblokir di sini ya, terblokir masih yang di cek streaming, database dan sebagainya. Karena itu kita perlu mencermati lagi untuk case kondisinya yang lainnya. Ya, kita kembali lagi ke dalam CentOS-nya. Karena dia masih terblokir seperti itu, kita coba untuk memasukkan firewall dari sambalnya ke dalam settingan atau server sambalnya ke dalam firewall dulu ya. Firewall, CMD, permanen, ADT service. Ya. Dan itu reload. Oke. Kemudian selanjutnya kita matikan settingan SE limitnya dulu menggunakan perintah second force. Nah ya, kalau semuanya sudah kita masukkan seperti ini, kita coba dari sisi limitnya terlebih dahulu. Ya, kita pakai touch, serving, tanda, public ya. Kemudian file.txt. S. Ya, harusnya dia sudah masuk di sini. Tabel tabel. Kita mati lagi. Ya, sekarang dia munculnya adalah sini saja jawabannya. Yang muncul adalah ini. Nah, ini muncul dikarenakan tadi nobody-nya dia tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi. Jadi, walaupun kita kasih nobody, dia tetap tidak mau untuk masuk. Kita coba lagi aksesnya. Seperti itu.
Nah, dia minta password. Karena itu kita di sini nanti perlu untuk membuat semacam buzzer ya, semacam buzzer di dalam sambalnya seperti itu. Kita pastikan untuk usernya nanti sudah bisa mengakses sambal kita menggunakan usernya ini seperti itu. Oke. Catatan saya gimana? Kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini ya. Ke sini. Untuk mengawalinya ya kita perlu namanya user lebih dahulu ya. Di cancel aja. Ketika dia akses lagi. Oke, yang untuk passwordnya lagi kita buatkan dulu untuk usernya ya. Pada user ADB lagi yang kemarin dengan kalian sudah buat seperti itu. Usernya ada kasih nama ini. Oke, dia kok mau ya. Password. Dan kita masukkan SMB passwordnya. Sekarang kita coba untuk login. Iya. Tadi berhasil. Ya, dia berhasil. Jadi itu tadi ya, beberapa settingannya perlu kita sesuaikan kembali. Kalau di dalam modul yang ada itu mungkin ada beberapa yang belum masuk seperti kita memerlukan input untuk usernya lebih dahulu ya seperti itu. Ataupun terkait dengan settingan pada directory dan juga pada organisasinya tadi. Serta settingan untuk table sama SID-nya saya lihat di modulnya belum ada settingan yang itu, jadi kita perlu termasuk lagi settingan itu karena beberapa hal yang dari situ nantinya akan memungkinkan terjadinya blokir seperti tadi, seperti itu. Ya, sampai sini sambalnya sudah sukses, sudah jalan ini sambalnya. Kalau kita masukkan file baru contohnya ya, kita masukkan file baru begitu. Mungkin yang ini cari aja ke dalam itu kayak kita drag drop di dalam file sharing Windows biasa gitu ya. Terus kita cek lagi di sini pakai LS tadi, itu filenya sudah masuk di situ. Itu dengan itu, dan sampai ini enaknya adalah tidak ada pembatasan berapa kapasitasnya seperti itu, tergantung dengan semampu server kita untuk menyimpan. Dia bisa dipakai untuk lintas sepanjang sistem, kemudian dia juga bisa digunakan untuk tidak ada batasannya seperti itu. Beda kalau kita mengkonfigurasi untuk cloud seperti itu atau mengkonfigurasi untuk yang berbasis lokalan begitu. NFS nanti juga tidak ada batasannya seperti itu. Nah, ini untuk yang sambanya.
Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan rekan-rekan sekalian terkait dengan apa yang disampaikan pada siang hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya. Oke. Jadi bahasan saya hari ini terkait dengan samba, kemudian nanti saya akan mengulas untuk tugasnya kemarin ya. Mungkin ada yang sudah mengumpulkan tugasnya kemarin dan tugasnya nilai seperti itu sebagian. Cuma nanti ada beberapa bagian mungkin saat penilaiannya masih global seperti itu, ada beberapa bahasa nilai sudah cukup detail. Oke, monggo. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja. Oke, untuk praktikum selanjutnya, saya melanjutkan untuk milih ya nanti ya, milih saja mau pakai yang mana yang nyaman gitu aja. Mau pakai sentas monggo, mau pakai waktu ini monggo. Yang saya tunjukkan di dalam settingan samba tadi itu merupakan settingan di waktu limit sebenarnya. Dan settingan di waktu limit. Jadi antara waktu limit maupun sentas itu sebenarnya tidak ada perubahan atau tidak ada perbandingan sintak yang terlalu signifikan ya dengan keduanya. Sehingga silakan mau dipilih nyamannya yang mana seperti itu. Tapi ingat, saya menekankan sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian bahwa yang paling penting di sini adalah setelah dengan instalasi seperti itu. Apakah masih memungkinkan untuk connect enggak? Apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan layanan repository dari CMS-nya atau tidak? Karena di beberapa kasus, di sampai 7 khususnya ketika saya mencoba kemarin itu, layanan repository-nya sudah tutup. Sehingga ketika saya coba install Samba itu nggak dapat seperti itu. Atau upgrade saya juga nggak bisa. Akhirnya bergeser ke antara Rocky Limit atau CentOS 9. Seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan nanti milih yang mana seperti itu karena kedepannya waktu kita mulai Samba dan ke atas itu kita butuh koneksi internet yang stabil ya khususnya karena kita akan menggrab atau menarik sekaligus menginstal beberapa aplikasi seperti itu ke dalam server kita. Jadi kalau jenengan nggak ada banyak repository ya eman-eman bagi saya gitu, eman-eman karena nantinya tidak bisa melakukan praktikum lanjutannya seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lainnya terkait dengan Samba ini ya, Samba ini. Ini ada yang mau disampaikan seperti itu. Kalau belum ada, ya kalau belum ada, saya masih. Sini lagi ya. Sekarang saya masuk ke dalam materi untuk tugas jenengan, ya. Tugas jenengan di sebagian saya tidak akan mengatakan mana yang benar mana yang salah seperti itu ya karena sejauh mana upaya jenengan itu yang lebih saya hargai. Saya tidak akan menghitung jenengan konfigurasi ini enggak pas untuk konfigurasi ini lebih pas seperti itu. Saya tetap akan menyampaikan kritiknya di dalam catatan yang ada di dalam situ ya. Nanti selanjutnya ya harapan saya jenengan lebih bisa mengimprove apa yang sudah jenengan sampaikan selama ini begitu. Oke. Terkait dengan ini saya akan mencoba untuk memberikan ya semacam simulasi untuk tugas jenengan kemarin ya. Tugas jenengan kemarin
Ini saya menggunakan CentOS kembali untuk mencoba tampilannya agak gimana. Ya, ini aja lihat apa. Itu gas dengan kemarin seperti itu. Sama dari yang pertama, ya yang pertama kita kasih dulu aja. Sip, ini saya kembali ke dalam user awal, user awal di mana dengan memulai semuanya sebelum masuk ke dalam rootnya seperti itu. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, di mana kriteria kemarin ya, kita masuk ke dalam rootnya seperti itu. Terus kita tambahkan untuk dua user ya, dua user seperti itu, dua user. Jadi gini lagi, nah, dua user kita gunakan aja. User admin c terus, nama usernya siapa mungkin terus ini. Satunya sudah terbuat. Kita buat passwordnya. Terus kita buat user yang kedua seperti itu. Tidak salah namanya ini. Kalau tidak salah. Ya, tidak mau. Ya. Ya. Saya katakan, nah di dalam beberapa pengumuman tugas ya, saya mengamati penggunaan sudo seperti itu ya. Rekan-rekan sekalian kalau sudah masuk ke dalam root ya, sudah masuk ke dalam root itu, harapan saya jangan pakai sudo lagi gitu. Kan itu kan sudah di dalam superusernya kan di situ, superusernya kan. Jadi penggunaan sudonya kalau sudah masuk root harapan saya sudah dikurangi seperti itu tidaknya. Di beberapa tugas yang sudah dikumpulkan dari kemarin ya, saya mengamati walaupun sebenarnya sudah masuk su seperti itu, sudo su di dalamnya, nah, kok masih pakai sudo? Karena itu ya, karena sudah masuk ke dalam supervisornya, jadi dicermati lagi untuk penggunaan sudonya seperti itu. Akhirnya kita cek lagi untuk yang sudah kita inputkan tadi ya. Jadi seperti itu. Ya, sudah muncul di bawah. Usernya ini, kemudian usernya juga ini. Jadi dua user yang sudah kita tambahkan tadi seperti itu. Nah, akhirnya kita masukkan untuk usernya ke dalam directory yang punya akses setara dengan root. Di mana akses setara dengan root ini sebenarnya ada beberapa ya. Ada administrator, kemudian ada will, ada user untuk super admin seperti itu juga punya akses setara dengan root seperti itu. Nah, di dalam penugasan jaringan kemarin, saya nanti yang digunakan adalah grupnya root, grupnya will, root ya. Grupnya will yang dia punya akses setara dengan root seperti itu. Ya. Kita coba memasukkan lagi ke dalamnya. Username, with AG ya, active group ya. Kemudian kita masukkan usernya. Ini 123456789. Dia sudah masuk ke dalam ini grupnya seperti itu. Kalau kita cek ya, kita cek groups in
Ya, dia sudah masuk ke dalam groupsnya Will. Ya, Will itu kita cek lagi nanti apakah dia punya level yang setara dengan level yang ada di dalam rootnya. Kita exit dulu, sip, kemudian kita masuk menggunakan user yang kita buat tadi, yang kita masuk ke dalam grupnya Will seperti itu. Oke, dia sudah masuk ya. Exit, kemudian dia masuk. Sekarang kita cek apakah dia punya kapasitas setara dengan apa itu? Sudo. Kita nggak pakai sudo ya, kita coba bikin directory baru saja. Untuk server permission denied. Jadi tetap dia, walaupun dia sudah masuk, ternyata dia tetap minta permission ya di dalamnya itu. Jadi kemudian kita untuk membuat apakah dia sudah masuk ke dalam grup Will setara dengan root, dia ternyata tidak bisa seperti itu. Dia tetap butuh sudo untuk membuat terjadi. S. Ya. Kita butuh itu ya, jadi harus disudo dulu dahulu. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi aja untuk melanjutkan apa yang dengan kerjakan di tugasnya itu ya. Terus sekarang kita ubah password yang lama jadi password yang baru. Oke, dia sudah berganti untuk passwordnya seperti itu. Nah, kita exit, kita sekarang coba lagi login ke dalamnya menggunakan password yang baru tadi. Oke, dia sudah berhasil masuk ke dalamnya seperti itu. Ya. Terus selanjutnya kita mengecek siapa yang login dan kapan dia loginnya. Ya. Kita ada last sama win, ya. Last di sini identifier-nya dia sama saja ya. Usernya siapa yang login, kemudian aktivitas apa yang dilakukan, ya, reboot di sini. Nah, loginnya ini, user ini dia login pakai login screen seperti itu. Terus ada reboot lagi di sini. Terus juga ada loginnya pakai login screen lagi. Terima kasih ini. Ya, dalam beberapa waktu terakhir ini ada yang login di user ini menggunakan login screen seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan settingan untuk DNS-nya ya rekan-rekan. Ini yang cukup banyak kemarin saya temui mengalami RTO atau permission timeout seperti itu. Ya, settingannya di dalam resolve.config namanya. Ya, dimana di sini kita bisa menambahkan namanya DNS rekan-rekan. Ini server, kemudian kalau tidak salah di dalam tugasnya dengan kemarin pakainya 208.67.222.222. Terus yang satunya kalau tidak salah, yang servernya kalau saya keliru mohon dikoreksi ya. 7, kemudian berapa lagi? 220 sama 220. Oke. Ini DNS ya. DNS itu adalah mekanisme untuk pembacaan alamat web seperti itu. Kita tanggal O saja. Oh, permission denied. Yes.
Jendak naon, enggak ya rekan-rekan, maunya disupo dulu. Oke, misalnya 208, 67, 222, misalnya 208, 67, 2, berapa ini? 20 sama 220. Eh, eh, sudah konfigurasi itu, kemudian sebelum kita masuk ke diknya ya, saya install dulu untuk utility-nya. Gimana? Oke, sudah punya. www.ut.ac.id. Kita pakai dik ya. Iya, di sini muncul ya rekan-rekan semuanya. Oke, kita besarkan lagi seperti itu. Iya. Nah, agak rewel lagi. Oke, webnya UT di ut.ac.id. Ketika kita dik, kita cari tahu datanya di sini ya kan. Hiburnya dia pakai query-nya ada di dalamnya. Jadi dia ada semacam koneksi database di dalam webnya UT tersebut ya. Terusnya pertanyaannya untuk tadi adalah ut.ac.id. Dia di dalam kredensial A di sini yang berjalan di server utamanya ini teman-teman. Ini server utama dari webnya UT, dia jalan di IP sekian seperti itu. Ya, webnya UT seperti itu. Kemudian dia punya beberapa model root server. Ya, root server.net ini yang dia masing-masingnya nanti ketika di hosting, dia lagi. Dia akan diambil oleh beberapa IP seperti ini. Ya. Beberapa itu seperti ini, 98, 97, 190, 53. Jadi kalau bayangan kita ditanya kalau benar ngasih UT itu kan sebenarnya nggak cuma UT dan AC.id lah, ada namanya elemen, ada namanya purpose dan sebagainya. Sebenarnya ketika diserverkan, dia jalannya tidak di dalam satu IP gombengan gitu. Tapi dia juga berjalan di dalam beberapa IP yang lainnya. Walaupun nanti ketika DNS-nya dikonfigurasi atau nanti kita masuk ke dalam DNS, maka dia tetap akan mengakses pada satu alamat IP utamanya seperti itu. Di samping itu, di sini juga terlihat ini adalah gateway saya teman-teman. Jadi saya jalan di gateway 192.168.441. Ini gateway lokal punya saya seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah untuk ibaratnya monitoring ya kita ya, monitoring untuk koneksi kita ke dalam web yang lainnya, ya kan, atau ke dalam satu web. Kita juga bisa memantau ternyata isi webnya itu ini. Ya, data yang kita dapatkan adalah ini seperti itu. Yang satunya ada namanya NS Lookup. NS Lookup ya kan, dia dipakai juga untuk mengecek. Ya, bedanya dengan tik tadi kan hidupnya kita kelihatan ya, hidupnya dibuka semua di situ, kemudian additionalnya untuk servernya yang terbagi menjadi berapa saja itu kelihatan. Kalau dia lebih, kalau NS Lookup dia langsung ke the point seperti itu. Kalau di sini adalah Google dia sebenarnya di dalam hostingnya namanya adalah search.google.com yang dia berjalan di address ini teman-teman. Di sini ada dua address teman-teman, yang satu adalah berbasis pada IP versi 4, yang satu berbasis pada IP versi 6 seperti itu.
Jadi Google itu dia jalannya di dua versi API ini. Nah, kalau kita cek lagi yang itu, NS Lookup yang itu .ac.d, ya dia dapat. Nah, ini servernya ini alamat server utamanya dari UP ya. 192, 124, sekian, sekian, sekian. Yang ini sama dengan yang kita dapatkan di atas tadi. Gitu. Gimana tadi? Sama ya rekan-rekan ya, di situ ya. Jadi tujuannya untuk itu, antara dik sama lookup. Seperti itu. Terakhir berkaitan dengan yang namanya perubahan user ya. Perubahan user kita kan punya user satu lagi namanya user test seperti itu ya. User test ya, kita buka saja user test. Kita tetap berada di dalam nggak mau dia itu kita bisa rubah untuk passwordnya. Ya, sudah ganti seperti itu. Kemudian kita juga diminta untuk mendelete user class yang kedua ini. Maka kita itu user call in remove ya nama usernya. Oke. Ya sudah hilang, tapi kita cek dulu ke dalam ini. Kasih. Oke, dia sudah hilang ya, sudah hilang untuk user tasnya tadi seperti itu rekan-rekan. Oke, ini terkait dengan tugasnya rekan-rekan tadi ya. Saya tidak akan menyalahkan rekan-rekan mengerjakan sampai di mana dan juga bagaimana, karena sebenarnya yang saya cari sekali lagi adalah bukan benar tidaknya, tapi seberapa jauh effort dengan untuk mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu. Jadi kalau nanti menemukan tugas, kumpulkan aja lah apa, pasti kalaupun ada masukan, kalaupun ada koreksi, saya akan memberikan sesuai dengan apa yang dengan harus diperbaiki, dan juga saya akan sampaikan di dalam catatannya seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi ya, terkait dengan mekanisme untuk yang namanya tugas tadi ya. Memang kelihatan simpel, tapi ada beberapa yang mendebat, khususnya pada tadi yang mekanisme dik dan sebagainya itu. Dik dan sebagainya itu ketika kita konfigurasi itu nilainya paling tinggi kan? Paling tinggi kalau di dalam penilaian kami dia membuat hampir 20% dari nilai dengan tugas satu ini. Coba dicermati lagi. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mempraktekkan kalau dengan kemarin di aktivitas 1, 2, 3, 4 itu masih berputar-putar atau masih membahas terkait dengan user test, kemudian koneksi, dan lain sebagainya. Terus di aktivitas 5 saya sudah menyinggung terkait dengan samba tadi. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari sambanya, yaitu NFS. NFS ini bedanya kalau samba tadi kita bisa menggunakan lintas ya, lintas dari OS-nya, Linux ke Windows, atau Windows ke Linux, kita tadi coba katakan Windows ke Linux, pakai mekanisme untuk copy paste-nya lagi. Kalau yang NFS ini, itu nanti kita perlu mempraktekannya dengan dua perangkat ya, atau dua instalasinya, di mana semuanya berbasis kepada Linux seperti itu rekan-rekan. Linux ya. Saya cek dulu untuk gadget. Saya masuk dulu ke dalam instalasinya untuk NFS ini. Saya exit dulu ya. Exit untuk usernya ini. Kemudian saya masuk ke dalam rootnya dulu. Kemudian saya install untuk NFS-nya.
NFS details tunggu. Oke, dia mendengar dulu. Ya. Kemudian kita aktifasi ya untuk NFS-nya. Dengan sistem CPA seperti itu teman-teman. Enable NFS details. No. Kita cek statusnya dulu. Oke, dia sudah activated di sini ya. Oh, masih inaktif ya Mas Yan. Masih inaktif, kita tutup dulu. Oke, aktif statusnya yang sudah aktif seperti itu. Oke, NFS-nya sudah aktif. Sekarang seperti biasa kita bikin pilihan untuk direktorinya. SRV, NFS aktif. Oke, dan chmod in all SRV NFS public. Jadi kita buka semuanya. CHO, pemilikannya ya, sekali lagi. Agak settingnya nobody aja. Kalau nanti disuruh bikin user lagi ya buat user lagi aja, nggak apa-apa. Oke. Cmod on dan sudah sekarang ya, Cmod on sudah semuanya, kemudian ini berikutnya juga sudah. Berikutnya juga sudah seperti itu. Selanjutnya kita setting konfigurasinya. Oke. Nano export ini dipakai untuk men-setting konfigurasi yang ada di dalam NFS-nya. Ya. Kita masukkan server, kemudian NFS public. Ya, public itu terkait dengan tadi direktur yang kita buat seperti itu, diakses di dalam gateway berapa. Kebetulan saya gateway-nya di sini adalah 123 ya, jadi mulai dari 192.168.4.0 hingga 192.168.454 seperti itu. 123. Ya, teman-teman nanti menggunakan 24 juga boleh, karena biasanya normalnya pakai 124. RW itu untuk read and write-nya. Synchronization, yes. Kemudian load flash, ya. Dengan user dari klien tetap root seperti itu. Kemudian name string cek. Name string cek seperti itu. RW yang tidak write, kemudian synchronization, jadi kita bisa nulis langsung di dalam server atau dalam directory yang sudah kita siapkan tadi untuk NFS-nya. Terus nulis request itu kita mengizinkan usernya tetap posisinya root ketika kita melakukan penulisan tadi, dan no security checks untuk menghindari error permission pada subfolder atau pada subdirectory yang kita akses seperti itu. Nah, ini settingannya. Ctrl E lagi, enter, Ctrl E, kita tutup lagi, kemudian export .r ya, export fs.
S min V. Oke, ya sudah seperti itu. So now oke, dia sudah masuk swabnya di 44.0/23 seperti itu. Selanjutnya kita perlu juga masukkan servis dari NFS ini ke dalam variabel seperti tadi. Permanen ADB service NFS. Itu ADB service lagi nanti di main. Terus LPC untuk tidak melihat apa mengenali siapa yang connect ya, LPC pin seperti itu. Oke, kemudian server MP pilih. Oh ya, pilih. Oke, sampai di sini di sisi servernya sudah selesai seperti itu. Selanjutnya kita pindahkan ke sisi yang sebelahnya. Nah, di sebelahnya ini saya menggunakan yang ini. Dulu ya, buka dulu yang loginnya. Ini saya pakainya lintas seperti itu. Karena arsitekturnya sama, jadi dia tidak membutuhkan sesuatu yang ribet seperti itu, atau besar seperti itu ya. Oke, sudah masuk dalam bitnya sekarang. Seperti biasa, install dulu. DNF install NFS details min DNS. DNS sudah berada di posisi yang di kedua ya, di kliennya ya. Kalau tadi yang pertama di dalam servernya kita menggunakan CentOS, yang di kliennya ini kita menggunakan Valkyrie image seperti itu. Karena secara strukturnya itu mirip dan juga sama seperti itu ya rekan-rekan, maka kita tidak perlu terlalu banyak konfigurasi untuk kedua hal ini. Karena secara sintaknya juga mirip-mirip dengan keduanya. Kita tunggu dulu sampai instalasinya selesai. Ini cukup memakan waktu terkena dengan koneksi juga ya. Jadi nanti kalau waktu kemarin nggak salah, NFS ini masuk ke tugas kedua seingat saya. Tugas kedua nanti kalau waktunya ya, mau dapat nilainya bagus ya, bikin dua limit seperti itu. Limit yang kemarin dijadikan sebagai servernya, limit yang ini nanti dijadikan sebagai kliennya yang barunya. Jangan dicoba dalam satu limit seperti itu, jadi klien jadi server nggak kelihatan impact-nya, nanti nggak kelihatan hasilnya. Jadi kalau platformnya memang untuk file sharing, seperti aplikasinya file sharing ya, upayakan juga file sharingnya diimplementasikan secara baik seperti itu. Jadi kita tunggu dulu, yang masih install di sini. Lalu tergantung dengan koneksinya juga ya kita. Koneksinya bagus ya dia nanti selesainya cepat juga. Kita tunggu dulu. Ya,
Sudah selesai, kita bikin direktori baru selanjutnya. Itu diletakkan saja di dalam direktori long. Namanya bebas ya, saya pakai universitas publik seperti ini. Kemudian kita menggunakan tentang ke dalam direktori yang kita buat tadi, yaitu namanya apa lagi ya? Untuk NFS ya, namanya IP-nya berapa? Tapi IP-nya saat ini 79. Server ya, NFS publik kita nantang ke dalam direktori baru yang kita tadi. Oke. Step oke. Sekarang kita cek DF minha ya ke NFS. Nah, di sini kita dapat ya, ini posisinya di 192.168.4579 itu di server kita, ya server kita. Ukurannya 46 giga untuk direktorinya seperti itu. Kemudian ya kita nonkan ke dalam direktori non-flash NFS public seperti itu ya, flash public seperti itu. Sekarang kita coba saja, kita coba untuk kirim data dari klien ke servernya. Ya. Kita pakai touch lagi untuk bikin filenya. NMP NFS public. Kemudian namanya adalah test.txt. Txt seperti itu. Kita equal aja untuk misinya. NFS sudah berjalan di klien Linux seperti itu. Ya. Terus kita masukkan ke dalam S public test.txt. Oke. Sudah masuk, sekarang kita cek ya, kita cek di dalam server kita. Yang nyata, semuanya aja sharingnya. Layar screen. Itu. Ya. Sekarang kita cek di sini ya. Cek seperti NFS public. Kita saja LS dulu ya. LS seperti NFS public. Ya sudah masuk dia. Apakah isinya sudah benar? Nah, isinya sudah sesuai. Jadi antara dua lini ini, contoh analogi ya, contohnya saya gunakan sebagai server, wakilnya saya gunakan sebagai klien, itu sudah berjalan dengan baik seperti itu. Ya, ini merupakan contoh untuk praktikum terkait dengan NFS yang ala tadi satu bukan terkait dengan sampel dan juga satu bukan juga terkait dengan pengerjaan tugasnya yang kemarin. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum kita akhiri sesi kali ini. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih sudah mengikuti sesi saya pada sore hari ini. Sesi buka dulu Kak ya? Kita dulu. Maaf. Oke. Terima kasih sudah mengikuti sesi pada sore hari ini. Harapan saya tidak kapok untuk mengikuti sesi selanjutnya, karena sesi selanjutnya nanti saya tawarkan untuk lebih praktis lagi ya terkait dengan pengerjaan praktikum selanjutnya. Harapan saya kalau ada pertanyaan ataupun ada kesulitan, sampaikan saja di dalam diskusi atau di dalam message yang ada di dalam sistem itu. Apa kalau mau jadi saya boleh, monggo jadi saya, karena nama saya sudah saya sebar di dalam message kemarin, message awal itu. Jadi kalau mau jadi, monggo saya izinkan seperti itu. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti sesi saya pada sore hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Oke, saya ambil dulu untuk recording. Stop recording.